Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, hari ini apa kabar semuanya? Pasti baik, alhamdulillah semua baik. Nah, Bu Citra selalu bilang, kabar yang baik itu seperti apa? Kabar yang baik itu banyak. Contohnya seperti hari ini, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di kesempatan ini, bisa cerita bareng lagi dengan kondisi badan yang sehat, kondisi badan yang gak sakit. Nah, bisa konsentrasi juga untuk mendengarkan ceritanya. Itu udah termasuk kabar yang baik, alhamdulillah. Nah, hari ini alhamdulillah sekarang kita dikasih kesempatan lagi untuk bercerita bersama. Tapi hari ini suasana ceritanya itu ada sedikit berbeda. Perbedaannya gimana? Nah, jadi biasanya itu kan kita ceritanya di kelas nih. Nah, hari ini Bu Citra dan kita semua akan cerita di acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, biasanya Bu Citra itu kalau cerita nggak sendirian. Nah, siapa teman Bu Citra? Siapa nama teman Bu Citra? Ucup. Oke deh, sekarang biasanya kalau panggil Ucup itu ada passwordnya. Nah, passwordnya apa? Ucup handsome atau Ucup ganteng banget. Oke deh. Oke, sekarang kita panggil Ucupnya. 1, 2, 3. Ucup handsome, Ucup ganteng banget. Udah kelihatan nih. Nah, alhamdulillah. Lihat Cup teman-temannya. Loh, kenapa nih? Kenapa nggak berani melihat ke sana? Ayo coba. Nggak boleh gitu, yang sopan, ayo. Loh, kenapa emangnya? Itu teman-teman udah tadi udah nungguin, pasti udah nungguin Ucup nih. Lihat teman-temannya. Assalamualaikum gitu. Loh, kok begitu? Kenapa emang? Coba bisikin ke Bu Citra dulu deh. Kenapa Ucup nggak mau ketemu sama teman-temannya nih? Tuh ada Pak Guru, ada Bu Guru juga loh. Sekarang nggak sama teman-temannya aja nih. Cepetan Cup, banyak tahu. Coba kenapa, bisikin dong. Soalnya aku belum mandi. Belum mandi. Pantesan tadi kok ada bau-bau seperti apa gitu. Nggak apa-apa deh, yang penting kan ganteng. Ya kan Cup ya? Cup ganteng kan? Ke kameranya. Nah udah, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, masih ganteng. Nah, apalagi kalau gini nih, makin ganteng kan? Emang aku ganteng kalau gini? Iya, ganteng kok, ganteng. Enggak! Benerin lagi dong, tolong. Oh iya, yaudah deh, mau benerin lagi, nggak pede ya. Ayo sekarang ucapkan salam sama teman-teman. Salam semuanya. Assalamualaikum, bukan salam Cuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman gitu. Assalamualaikum ibu-ibu, bapak-bapak, kakek-kakek, nenek-nenek. Loh, kok kakek-kakek, nenek-nenek lagi? Bang, situ udah kakek-kakek, nenek-nenek. Enggak. Lah terus kenapa kakek-kakek, nenek-nenek? Ya, habis ada yang giginya ompong. Kan aku kira kakek-kakek, nenek-nenek. Enggak, itu bukan ompong, itu bukan berarti kakek-kakek, nenek-nenek. Kalau ompong kakek-kakek, nenek-nenek, kamu apa dong? Hah? Iya, ya aku nggak punya gigi. Nah kan, nggak boleh bilang seperti itu, yang bener. Assalamualaikum teman-teman gitu. Assalamualaikum teman-teman yang udah tua. Loh, kok jadi seperti itu? Yang bener, sekali lagi harus bener, kalau nggak kita nggak cerita bareng ya. Oke. Assalamualaikum teman-teman. Ya, oke, nggak ada lanjutannya ya berarti ya. Nah, sekarang tanya, mau mana suaranya gitu. Mana celananya? Kenapa mana celananya? Mana suaramu? Ini suaraku. Kamu yang tanya ke mereka, mana suaramu? Mana semangatmu? Oh iya gitu dong, mana semangatmu? Nah, semangat semua kok, alhamdulillah semuanya pada semangat. Nah, hari ini kita mau cerita tentang apa, Cuk? Nah, jadi tuh hari ini itu ada sebentar. Kenapa?
Kenapa? Ayo, Ucup mau cerita duluan. Tadi Bu Citra mau ngomong apa? Loh, tadi katanya Ucup ngomong sebentar, gimana sih? Oke, nah hari ini itu sekarang kita sedang memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulid Nabi. Iya, nah terus udah gitu kita hari ini mau bercerita tentang apa ya, Cuk? Cerita tentang sebentar, aku mau nyanyi dulu. Mau nyanyi katanya, ya udah. Tapi nyanyinya yang bener ya, Cup ya. Ibu deg-degan kalau kamu mau nyanyi. Enggak, ini beneran. Ayo nyanyi, coba nyanyi cepet, tapi jangan lama-lama ya. Kita mau cerita nih, buruan gitu. Oke. Kok diem aja sih? Cepetan nyanyi, cepetan. Sabar dong, kalau sabar disayang aku. Oh iya, kalau sabar disayang Ucup. Oke. Gimana Cup nyanyi ya? Satu, aku sayang ibu. Oh gitu ya. Terus udah bener nih, udah enak nih. Dua, juga sayang ibu. Pokoknya sayang ayah ya, Cup. Aku aja yang nyanyi. Yaudah. Tiga, juga sayang ibu. Satu tadi sayang siapa? Ibu. Dua, ibu. Tiga, ibu. Satu, dua, tiga, sayang ibu-ibu. Loh, kok jadi ibu-ibu? Kamu nggak pernah bener kalau nyanyi. Ya udah deh, sekarang kita mulai aja deh, Cup ya ceritanya. Oke. Nah, oke. Hari ini cerita tentang Maulid Nabi. Nah, sebelumnya Maulid Nabi itu, Ucup tahu nggak Maulid Nabi itu apa? Maulid Nabi itu adalah kelahiran Nabi Muhammad, Bu Citra. Oh, kelahiran Nabi Muhammad. Nah, kelahiran Nabi Muhammad itu waktu tahun apa? Waktu tahun gajah. Iya, waktu tahun gajah. Jadi waktu itu kan Bu Citra pernah cerita dulu itu di kelas 1, di kelas 2, di kelas 3 Bu Citra pernah cerita. Cerita apa gitu, Cup? Iya, cerita tentang Raja Abraha yang ada di Yaman. Dia nggak suka karena kota Mekah itu rame. Nah, akhirnya Raja Abraha itu mengumpulkan pasukan-pasukan gajahnya. Pasukan-pasukan gajahnya untuk apa? Untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, makanya dari situ, dari peristiwa itu Bu Citra, ya, Nabi Muhammad itu lahir. Makanya setelah peristiwa yang Ka'bah ini mau dihancurkan sama gajah itu, iya, jadi maksudnya setelah peristiwa itu disebut tahun gajah karena banyak pasukan gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, tapi pasukan gajahnya itu berhasil nggak menghancurkan Ka'bah? Nggak berhasil karena waktu itu tiba-tiba kaki gajahnya nggak bisa digerakin. Oh gitu. Terus ada apa lagi? Di langit-langit itu ada burung yang banyak, burung dari surga yang membawa batu dari neraka. Wa arsala alaihim tayran ababil. Nah, burung itu namanya burung ababil, Bu Citra. Oh gitu. Terus hubungannya sama Maulid Nabi apa, Cup? Iya, tidak lama setelah kejadian itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir ke dunia. Gitu. Oh, jadi berbarengan sama waktu itu dihancurkannya kota Mekah ya? Nah, karena pasukannya itu pasukan gajah waktu itu, makanya Nabi Muhammad lahir di tahun gajah. Oh gitu. Nah, tahu nggak, Cup? Kalau misalkan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, biasanya itu kita banyak bersolawat atau banyak meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad. Meneladani?
Iya, meneladani itu maksudnya kita mencontoh sifatnya Nabi Muhammad untuk memperingati Maulid Nabi, untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad gitu. Nah, kira-kira Ucup tahu kan tadi meneladani apa? Tahu. Nah, sekarang Ucup coba cerita bagaimana meneladani Rasulullah, meneladani Nabi Muhammad itu seperti apa? Iya tadi. Ya kita banyak bersalawat Bu Citra. Oh ya, banyak bersalawat iya tadi. Nah, terus kita kalau meneladani kira-kira emang sifatnya Nabi itu apa sih yang harus diteladani? Sifat yang mana? Banyak Bu Citra. Ya banyaknya itu gimana? Contohnya satu coba. Ya, kan waktu itu kita pernah cerita Bu Citra di kelas berapa ya? Di kelas 2 kalau tidak salah. Nah, Nabi itu kalau lewat itu kepalanya diludahi. Oh gitu ludahnya. Gimana? Gitu. Sama penduduk daerah situ, Nabi Muhammad kalau lagi lewat kepalanya diludahi. Kemudian kalau lagi sholat juga Bu Citra. Iya, kenapa kalau lagi sholat? Itu pas lagi sujud dilempar sama kotoran hewan. Hewan apa? Unta Bu Citra. Nggak mungkin kan dinosaurus. Unta apa dinosaurus? Unta Bu Citra. Oh gitu. Dilempari sama kotoran unta ya waktu itu ya, waktu Nabi Muhammad lagi sholat ya. Terus apa yang bisa kita ambil dari cerita pas Nabi Muhammad kalau lewat diludahi, terus kalau lagi sholat dilempari kotoran hewan, itu apa yang bisa kita ambil? Kita harus mengambil loh kok begitu? Ibu lurusin lagi ya, coba gimana? Sebentar aku aja. Maksudnya kan Nabi Muhammad udah ada peristiwa seperti itu, dia tidak marah loh Bu Citra, dia selalu baik. Nah, di situ kita harus meneladani sifatnya Nabi Muhammad. Oh begitu, berarti kita harus meneladani sifatnya Nabi Muhammad. Walau kita udah dijahatin sama orang, berarti kita tidak boleh membalasnya gitu ya, Cep. Terus ada lagi tahu Bu Citra, apa lagi? Tapi aku lupa. Oh ya udah deh kalau kamu lupa. Nah, Bu Citra aja nih. Nah, oke Cuk. Nah, Bu Citra juga punya contoh cerita lagi di mana Nabi Muhammad itu sifatnya harus kita teladani. Nah, jadi gini Cuk. Nabi itu dulu, waktu zaman dulu itu kalau menasehati orang itu, kalau menasehati sesamanya itu, beliau nggak pernah yang namanya marah. Maksudnya? Nah, oke, Bu Citra akan cerita. Jadi ini adalah Rasulullah atau Nabi Muhammad itu mendidik seseorang untuk menjadi pribadi yang mandiri. Maksudnya pribadi yang mandiri itu seperti apa? Pribadi yang bisa mengerjakan semuanya sendiri, yang tidak bergantungan sama orang lain. Maksudnya seperti itu. Oke, nah jadi ceritanya gini. Jadi dulu itu waktunya zaman Rasulullah itu ada seorang laki-laki. Nah, seorang laki-lakinya itu dia merupakan seorang pengemis. Nah, suatu hari dia masuk ke dalam rumah Rasulullah. Nah, tok tok tok. Nah, assalamualaikum itu Cuk. Tapi bukan assalamualaikum pakai kakek nenek-nenek ya kayak Ucup. Iya, jadi cuma assalamualaikum wahai baginda Rasulullah, wahai Nabi Muhammad. Nah, lalu kemudian Nabi Muhammad membuka pintunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Nabi, ada apa? Nah, lalu si pengemisnya itu bilang seperti ini. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku kelaparan. Aku belum makan. Aku mempunyai keluarga di rumah. Ada istriku dan juga ada anakku. Kasihanilah aku Rasulullah, aku belum makan. Nah, aku juga harus menafkahi anak-anak dan juga istriku. Nah, lalu karena Rasulullah merasa kasihan, akhirnya Rasulullah memberikan makanan yang banyak. Banyak banget. Iya, memberikan makanan yang banyak, memberikan makanan yang banyak kepada pengemis itu. Nah, akhirnya ketika Nabi Muhammad memberikan makanan itu kepada pengemis itu, nah di perjalanan pengemis itu bersukaria. Jadi dia senang
senang banget karena dia mendapat makanan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berharap, nah banyak harapan tuh di jalan itu, dia berharap anak dan istrinya itu senang karena dia membawa makanan yang banyak, tidak seperti biasanya. Nah, ketika sampai di rumah, ketika si pengemis ini sampai di rumah, dia bertemulah sama anak dan istrinya. Nah, kemudian ketika masuk ke dalam rumah, istrinya dan anaknya bertanya, "Wahai ayahku, dari mana kau mendapatkan makanan sebanyak ini?" Lalu ayahnya bilang, "Aku mendapatkan ini dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Seperti itu. Lalu kata istri dari pengemisnya seperti ini, kalau gitu besok kamu balik saja ke rumah Rasulullah. Siapa tahu saja kita akan mendapatkan makanan yang lebih banyak lagi dari ini. Kata istrinya seperti itu. Nah, lalu kata si pengemisnya seperti ini, benar juga, aku besok akan balik lagi ke rumah Rasulullah. Nah, keesokan harinya akhirnya pengemis itu datang kembali ke rumah Rasulullah. Tak 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 tak, assalamualaikum, kakek-kakek nenek-nenek. Enggak gitu, bukan, enggak itu, enggak ada kakek-kakek nenek-nenek, cuma assalamualaikum aja. Jadi gini, pengemisnya keesokan harinya pengemisnya itu datang ke rumah baginda Rasul. Tak tak tak, assalamualaikum. Lalu Rasulullah membuka pintunya lagi. Waalaikumsalam. Oh, bukannya kau adalah pengemis yang kemarin? Lalu kata pengemisnya, iya. Lalu untuk apa kau datang ke sini? Nah, kata Rasulullah seperti itu. Lalu kata pengemisnya seperti ini, aku datang ke sini untuk meminta belas kasihan padamu ya Rasulullah. Kasihanilah aku dan istriku dan anakku tidak mempunyai uang. Nah, akhirnya mendengar itu Rasulullah langsung merasa kasihan, Rasulullah merasa iba. Akhirnya Rasulullah pun memberikan uang kepada pengemis tadi. Nah, setelah pengemis tadi membawa uang yang diberikan Rasulullah, nah di perjalanan menuju rumah si pengemis itu hatinya berasa senang sekali karena mendapat uang dari Rasulullah. Nah, dia berpikir pasti anak dan istrinya itu senang karena ayahnya mendapat uang dari Rasulullah. Nah, akhirnya ketika pengemis ini sampai di rumah, dia bertemu istri dan bertemu anaknya. Nah, dia memberitahukan bahwa dia mendapat uang dari Rasulullah. Nah, kemudian istrinya bilang apa? Istrinya bilang seperti ini, sepertinya aku harus ikut denganmu. Mungkin saja ketika kau mendapatkan makanan, aku juga dapat makanan. Ketika kau mendapat uang, aku juga mendapat uang. Kata istrinya seperti itu. Nah, keesokan harinya kakak, ya, keesokan harinya ada ayam berkokok. Nah, jadi keesokan harinya itu akhirnya si pengemis itu balik lagi ke rumah Rasulullah. Jadi balik lagi ke rumah Rasulullah, tapi tidak sendirian karena si pengemis ini ditemani oleh istrinya. Nah, ketika perjalanan menuju rumah Rasulullah nih, nah istrinya sudah tidak sabar karena dia berharap kalau nanti Rasulullah memberikan makanan yang banyak dan uang yang banyak. Nah, ketika sampai di depan pintu Rasulullah, ditoklah pintunya. Tak tak tak. Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum, wahai baginda Rasulullah. Nah, akhirnya Rasulullah membuka pintunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau bukannya pengemis yang kemarin? Lalu kata pengemisnya, iya, aku adalah pengemis yang kemarin. Aku kesini bersama istriku karena kami kekurangan makanan dan kekurangan uang. Nah, lalu Rasulullah berkata dalam hatinya, wah, berarti pengemis ini termasuk pengemis yang malas bekerja. Mereka termasuk orang-orang yang malas bekerja. Sampai akhirnya Rasulullah masuk lagi ke dalam rumahnya. Nah, kira-kira masuk ke dalam rumahnya tuh ngapain ya?
Ternyata ketika si pengemis ini dan istrinya menunggu lama, nah mereka kira ini Rasulullah masuk ke dalam rumahnya itu untuk mengambil makanan atau uang. Tapi ternyata ketika Rasulullah balik lagi, Rasulullah membawa sebuah kapak. Nah, Rasulullah membawa sebuah kapak. Nah, kalian tahu kapak kan? Kapak itu yang untuk menebang pohon, ya. Nah, lalu kemudian kapak itu diberi sama pengemis. Dari situ Nabi itu memberitahukan atau menasehati mereka tidak dengan cara yang kasar. Tidak dengan cara yang kasar maksudnya gimana? Misalkan gini, kalian ini malas kerja, kenapa kalian minta-minta mulu? Enggak, Rasulullah tidak seperti itu, melainkan Rasulullah dengan cara yang lembah lembut. Nah, ini kapak untuk kalian. Nah, kalau kalian bisa menggunakan kapak ini dengan baik, kalian bisa buat menebang pohon, nanti kalian pasti akan mendapatkan makanan yang lebih banyak dan juga uang yang banyak juga. Nah, dari situ kita bisa melihat, kita bisa mengambil contoh. Nah, dari situ kita bisa mengambil contoh bahwa kalau menasehati seseorang itu tidak selalu dengan apa, Cep? Dengan sebuah kekerasan. Iya, dengan sebuah kekerasan. Nah, dari situ pengemis dan istrinya merasa malu karena dia merasa bahwa memang dirinya itu memang malas bekerja. Nah, dari situ akhirnya dia membawa kapak dari Rasulullah itu pulang, dan kemudian mereka rajin giat belajar menebang pohon maksudnya. Nah, kira-kira dari cerita itu pelajaran apa yang bisa kita ambil? Kita kalau bilangin itu nggak boleh keras-keras, maksudnya tidak dengan kekerasan. Misalkan gini, bukannya kerja, nggak gitu, Cup. Itu marah namanya. Terus apa lagi, Cup? Iya, kalau di situ juga kita harus rajin bekerja, tidak boleh bergantung sama orang lain. Oh gitu, itu situ kita meneladani sifat Rasulullah kalau kita harus saling mengasihi, ya Cup ya. Harus saling mengasihi, nggak boleh pelit. Itu adalah sifat Rasulullah yang harus kita teladani, gitu ya Cup ya. Karena ceritanya sudah selesai, berarti waktunya apa, Cup? Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, berarti sekarang karena ceritanya udah selesai, berarti waktunya Ucup dan Ucup yang ini ya. Waktunya Ucup dan Bu Citra pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan gitu yang bener dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali. Dadah.